Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Lia Nur Soliha, lalu ada Isna Khalifah, Hana Zara Faradina, dan yang terakhir ada Tuti Isnani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengembangan bahan ajar multimedia interaktif berbasis video H5P pada materi peluang. Sebelum masuk ke materi dan tutorial pengembangan bahan ajar multimedia interaktif video H5P, kalian harus tahu dulu nih, apa sih definisi H5P itu? H5P adalah kerangka kolaborasi konten sumber terbuka dan gratis berdasarkan JavaScript. H5P merupakan singkatan dari HTML5 package yang merupakan konten dan materi pembelajaran yang ada pada sistem e-learning LMS dan bertujuan untuk memudahkan semua orang membuat atau create, membagikan, share, dan menggunakan kembali reuse konten HTML5 interaktif. Nah, selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis konten dalam H5P? Yang pertama ada video interaktif atau interaktif video, yang digunakan untuk membuat video yang diperkaya dengan interaksi. Yang kedua, kuis aritmatika atau arithmetic quiz untuk membuat aritmatika berdasarkan waktu. Dan yang ketiga ada kolom atau column untuk mengatur konten H5P ke dalam tata letak kolom. Yang keempat, presentasi kursus atau course presentation untuk membuat presentasi dengan slide interaktif. Dan yang kelima ada kartu dialog atau dialog card untuk membuat kartu balik berbasis teks. Yang keenam ada seret dan jatuhkan atau drag and drop untuk membuat tugas seret dan lepas dengan gambar. Yang ketujuh, tarik kata atau drag the word untuk membuat tugas seret dan lepas berbasis teks. Yang kedelapan, isi bagian kosong atau fill in the blank untuk membuat tugas dengan kata-kata yang hilang dalam teks. Yang kesembilan ada penyemat iframe atau iframe embedder untuk menyematkan dari URL atau kumpulan file. Yang ke-10 ada tandai kata-kata. Yang ke-10 ada tandai kata-kata atau mark the word untuk membuat tugas di mana pengguna menyorot kata-kata. Yang ke-11 ada pilihan ganda atau multiple choice untuk membuat pertanyaan pilihan ganda yang fleksibel. Yang ke-12 ada quiz atau set pertanyaan atau quiz question set untuk membuat urutan berbagai jenis pertanyaan. Yang ke-13 set pilihan tunggal atau single choice set untuk membuat pertanyaan dengan satu jawaban yang benar. Yang ke-14 ada ringkasan atau summary untuk membuat tugas dengan daftar pertanyaan. Yang ke-15 ada pertanyaan benar atau salah atau biasa disebut dengan true or false question untuk membuat pertanyaan benar atau salah. Yang ke-17 ada audio untuk mengunggah audio. Yang ke-18 ada perekam suara atau audio recorder untuk membuat rekaman audio. Yang ke-19 ada Agamotto atau image blender untuk menyajikan urutan gambar dan penjelasannya. Yang ke-20 ada karangan atau biasa disebut dengan esai untuk membuat esai dengan umpan balik instan. Yang ke-21 ada penyanding gambar atau image pairing untuk seret dan lepas game pencocokan gambar. Yang ke-20 ada buku interaktif atau interactive book untuk membuat kursus kecil, buku, dan teks. Dan yang terakhir ada umpan pengantar Twitter atau Twitter user feed. Pada pembuatan bahan ajar video interaktif H5P ini, kita akan membahas materi mengenai peluang. Nah, pada materi peluang kita juga akan membahas beberapa poin seperti pada peluang suatu kejadian dan peluang kejadian majemuk. Nah, sebelum itu kita akan membahas kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada 3.4 yaitu mendeskripsikan
dan menentukan peluang kejadian majemuk atau peluang-peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadiannya bersyarat dari suatu percobaan acak. Yang kedua yaitu 4.4, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, seperti pada peluang kejadian-kejadian yang saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Yang kedua yaitu ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama 3.4.1, memahami konsep percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Yang kedua 3.4.2 yaitu memahami konsep peluang suatu kejadian. Ketiga yaitu 3.4.3 yaitu memahami konsep peluang kejadian majemuk. Yang keempat 3.4.4 menentukan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Selanjutnya 4.4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, kejadian-kejadian yang saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Selanjutnya yaitu peta konsep. Peta konsep pada materi peluang yaitu mengenai percobaan, ruang sampel, dan kejadian majemuk. Ada beberapa poin juga. Yang pertama yaitu peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, dan juga peluang kejadian majemuk. Nah, yang pertama yaitu peluang suatu kejadian. Definisinya, jika S adalah ruang sampel dengan banyak elemen atau biasa disebut NS, dan A merupakan suatu kejadian dengan banyaknya elemen atau biasa disebut dengan NA, maka kejadiannya itu disebut A dengan rumus PA sama dengan NA per NS. Selanjutnya juga ada kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang yaitu jika A merupakan suatu kejadian dengan banyak elemen atau biasa disebut dengan NA, dan juga banyak elemen A paling sedikit adalah 0 dan paling banyak sama dengan elemen ruang sampel atau biasa disebut NS. Ketiga yaitu ada peluang yang diselesaikan dengan kaidah pencacahan. Ada peluang dengan permutasi, ada juga dengan peluang kombinasi. Selanjutnya yaitu mengenai frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan merupakan jika A suatu kejadian dan PA adalah peluang terjadinya A, maka besarnya frekuensi harapan kejadian A dalam N kali dirumuskan A sama dengan PA dikali N. Terakhir mengenai peluang kejadian majemuk, ada 3 poin. Yang pertama, peluang komplement dari suatu kejadian. Yang kedua, ada penjumlahan peluang. Dan yang ketiga, ada perkalian peluang. Pada peluang komplement dari suatu kejadian, itu jika A adalah suatu kejadian dan A aksen adalah komplement dan kejadian A, maka berlaku PA ditambah PA aksen sama dengan 1 atau PA aksen sama dengan 1 min PA. Yang kedua yaitu penjumlahan peluang. Ada pada 2 kejadian yang saling lepas dan 2 kejadian tidak saling lepas. Terakhir yaitu ada perkalian peluang. Perkalian peluang terjadi jika A dan B 2 kejadian saling bebas. Selanjutnya, jika A dan B 2 kejadian bersyarat. Yang ketiga, jika A dan B 2 kejadian saling lepas. Dan yang keempat, untuk A dan B 2 kejadian tidak saling lepas. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tutorial cara menambahkan kuis interaktif menggunakan H5P. Pertama, kita buka terlebih dahulu browser yang ada di laptop kalian. Di sini saya menggunakan Chrome. Lalu kita ketikkan pada kolom pencarian, kita ketik math.edu. Nah, lalu kita search. Nah, kita pilih yang paling atas yaitu https math.edu.web.id. Kita klik. Selanjutnya pada tampilan awal kita klik menu login yang ada di pojok kanan. Nah, di sini kita tinggal masukkan username atau password akun kita yang akan kita masukkan di sini, lalu klik login. Pada bagian dashboard ini kita cari kursusku. Nah, kemudian kita pilih kelas yang akan kita masukkan.
Nah, kalau sudah masuk kelas, kita jangan lupa klik hidupkan mode ubah terlebih dahulu. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, lalu pada yang di bawah ini kita klik yang tambah aktivitas atau sumber. Selanjutnya kita pilih yang interaktif konten. Kita klik. Nah, ini kita sudah masuk ke fitur yang tadi. Selanjutnya kita scroll ke bawah, lalu pada bagian editor kita pilih yang interaktif video. Oke, menu yang ini kita klik exit saja. Nah, untuk menambahkan video kita klik tombol plusnya. Nah, di sini itu ada dua pilihan. Kita bisa upload video yang ada di file draft komputer kita, atau kita juga bisa mengupload dari link YouTube yang sudah kita persiapkan. Di sini saya pakai dari YouTube saja, jadi tinggal paste link YouTube-nya di sini. Kalau sudah, kita klik insert. Nah, ini sudah masuk ya, videonya sudah terupload. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita pilih behavioral setting. Nah, di sini settingannya ikut yang seperti saya checklist. Pertama, checklist yang autoplay video. Scroll ke bawah, lalu kita checklist yang prevent skipping forward in a video. Jadi, fitur ini itu gunanya agar siswa tidak bisa men-skip video yang mereka tonton. Selanjutnya kita scroll lagi ke atas, kita tutup behavioral settingnya, lalu klik yang next step add interaction, kita klik. Oke, ini sudah tampil beberapa fitur dari H5P. Yang atas itu ada fitur-fiturnya. Nah, sebelum kita akan menggunakan fitur-fitur dari H5P, terutama untuk fitur kuisnya, di sini kita bisa atur terlebih dahulu. Jadi kita mau menaruh kuis itu di menit keberapa. Nah, cara mengaturnya kita tinggal geser yang tanda kotak yang di bawah ini pada menit, kita geser. Oke, kita geser. Nah, di sini saya mau menambahkan kuisnya di menit yang ini. Kalau sudah, kita tinggal klik fitur yang di atas. Saya menambahkan kuis berupa statement. Nah, kita klik yang statement ini. Oke, pada menu display as ini kan ada dua pilihan. Yang pertama button, yang kedua poster. Jadi kalau misalkan kita pilih yang button itu, nah untuk menampilkan kuisnya nanti pada video itu ada icon jari. Nah, kalau misalkan yang poster itu, jadi kuisnya langsung tampil di layar. Di sini kita pilih yang poster saja. Lalu pada bagian title kita kosongkan, tidak usah diganti. Lalu di introduction text itu sebagai perintah dari kuisnya. Kita bisa ganti, atau kalau misalkan bingung tidak usah diganti. Tetap saja yang seperti itu. Nah, di sini saya mau ganti perintahnya. Nah, selanjutnya pada bagian kolom statement ini ada beberapa kolom. Nah, untuk kolom pertama itu adalah kolom statement yang benar atau kolom pernyataan yang benar. Kolom yang lainnya itu untuk pernyataan-pernyataan lain yang salah. Oke, di sini saya sudah menyiapkan pertanyaannya, tinggal saya copy paste saja. Kita copy paste untuk pernyataan yang benar itu pada kolom yang pertama, ingat. Sini saya masukkan pernyataannya pada kolom pertama terlebih dahulu. Lalu berikutnya kita tinggal kopas lagi untuk statement kedua. Nah, untuk menambahkan kolom statement lagi kita tinggal klik yang add statement. Lalu kopas yang pernyataan terakhir, kita copy lalu paste di kolom statementnya. Nah, scroll ke bawah. Untuk bagian overall feedback ini dikosongkan saja. Lalu kalau sudah, tinggal klik done untuk menyimpan kuisnya. Berikutnya kita tinggal atur posisi kuis. Di sini kita aturnya itu full layar aja. Jadi biar enak aja gitu dipandangnya. Jadi kita atur full layar. Oke, kuis pertama sudah jadi. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan kuis kedua. Sama seperti langkah pertama tadi, kita geser dulu menitnya. Sampai mau menit keberapa kita akan menambahkan kuis. Nah, geser.
Kalau sudah pas, di sini kita tinggal pilih fiturnya. Nah, di sini saya mau menambahkan kuis dengan fitur yang single choice set. Nah, ini single choice set, kita klik. Lalu jangan lupa ubah display as-nya ke poster. Untuk title-nya dikosongkan saja. Nah, untuk pada bagian question itu adalah bagian pertanyaan. Ini saya sudah siapkan, tinggal di kopas pertanyaannya. Oke, copy lalu paste ke kolom question. Selanjutnya, pada kolom alternatif itu, untuk kolom yang pertama adalah jawaban yang benar, dalam kolom lainnya itu jawaban yang salah. Nah, jawaban benarnya kan PA sama dengan NA per NS. Kita tinggal kopas untuk jawaban yang pertama. Lalu jawaban selanjutnya juga sama, tinggal kopas saja. Untuk menambahkan kolom jawaban lagi, tinggal klik yang add answer. Oke, add answer, kita kopas lagi sampai jawaban yang terakhir. Nah, untuk kolom yang question yang kedua, kita silang saja. Kita klik silang, lalu klik confirm. Selanjutnya pada bagian overall feedback, seperti biasa kita kosongkan. Lalu yang pada bagian behavioral setting, settingannya seperti ini, tetap ya, tidak ada yang dirubah. Lalu scroll ke bawah, kalau sudah klik done untuk menyimpan kuisnya. Selanjutnya sama seperti yang pertama tadi, kita tinggal atur letak kuisnya, kita atur menjadi full layar. Nah, untuk kuis yang kedua menggunakan single choice set ini sudah jadi. Selanjutnya kita geser lagi menitnya, lalu kita akan menambahkan kuis yang ketiga. Nah, kuis yang ketiga ini saya menggunakan fitur yang drag text. Seperti biasa, display as-nya ubah ke poster, lalu title-nya kita kosongkan saja. Nah, pada bagian task description ini sebagai perintah, kalau misalkan bingung nggak usah diganti, tapi kalau bingung, tapi kalau misalkan yang lain kita boleh ganti ya kata-katanya. Di sini saya mau ganti dengan perintahnya seret kata yang benar pada kotak. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini bagian untuk kita menaruh pertanyaan. Di sini saya sudah siapkan pertanyaannya, jadi seperti biasa tinggal copy paste saja. Oke, tinggal kita copy paste. Nah, sesuai dengan perintah, jadi untuk jawabannya itu kita beri tanda bintang. Di sini saya pertama itu jawabannya ingin yang pada kejadian mustahil. Jadi kita tinggal kasih bintang di depan sama bintang di belakang. Nah, untuk yang kedua juga pada yang kejadian pasti kita kasih bintang juga di depan sama di belakang. Lalu tinggal scroll ke bawah. Yang itu kosongkan behavioral settingnya sudah ya, dari checklistnya seperti yang itu sama. Lalu klik done untuk menyimpan kuisnya. Lah, seperti biasa tinggal kita atur letaknya, kita atur full layar. Oke, untuk kuis drag text bentuknya nanti akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan true atau false pada video kali ini dengan cara kita klik di sini, klik poster, ada tulisan true or false question. Kita klik, kemudian muncul seperti ini. Nah, ini kita checklist. Kemudian ini kita isi dengan video peluang. Kemudian di sini kita berikan soalnya. Soalnya yaitu
permutasi, memperhatikan, perhatikan urutan. Nanti kita klik yang behavioral setting, ini enable, sudah, dan randomize. Ini gitu. Checklist. Lalu ini kasih feedbacknya. Jadi nanti ketika kita menjawab benar ada timbal baliknya. Misalkan kita ketikkan 7, ini juga yang salah, try again. Seperti itu, atau menggunakan kata-kata yang lain, kemudian langsung saja dot. Nah, di sini kemudian nanti ada video peluang. Ini ada pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Langsung saja kita ke menit ke-7:18. Menit 7:18. Nah, di sini 7:18 menjadi 7:17. Nah, di sini kita tambahkan yang multiple choice. Cara menambahkan yang multiple choice ini, klik poster yang judulnya title. Kita cari artikel mana? Title. Ini multiple choice. Nah, kemudian tag yang tadi kita tuliskan judulnya video. Pertanyaannya kita ketikkan dalam contoh soal tadi. Contoh soal tadi, berapa nilai peluang muncul data dadu berangka ganjil. Nah, kemudian kita tuliskan jawaban yang benar. Kita tuliskan jawaban-jawaban, pilihan jawabannya apa saja. Kita tuliskan di sini ada 1/2, kemudian selanjutnya di sini 2, di sini kan cuma baru ada 2 pilihan, kita bisa tambahkan add option, tambahkan pilihan. Jadi di sini 1/3, add option lagi. Untuk jawabannya, hasilnya untuk pilihan yang benar, kita klikkan correct, kita kasih feedbacknya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Langsung saja, ini udah benar ya, 0 sampai 100. Lalu kita langsung ke behavior setting saja. Labelnya sudah, sama randomize answernya juga. Lalu kita ini juga bisa saja. Sudah, kemudian baiklah, kita lanjut untuk menambahkan fitur fill in the blank. Di sini kita ke Porter, kita cari nih yang fill in the blank yang mana.
Nah, ini kita klik. Kemudian kita ketikkan di sini labelnya tadi video peluang. Kemudian di sininya juga kita ketikkan video peluang juga. Nah, ini di sininya adalah deskripsi. Jadi kayak isilah kayak perintah gitu. Isilah dengan benar. Kita tuliskan soalnya jika A adalah suatu kejadian dan PA adalah peluang terjadinya A, maka besarnya frekuensi harapan kejadian A dalam N kali atau banyaknya kali percobaan dirumuskan frekuensi harapan A sebagai. Nah, di sini untuk menuliskan jawabannya kita apit dengan bintang. Nah, jawabannya itu adalah PA dikali N. Lalu kita apit satu lagi dengan bintang. Oke, seperti ini. Kemudian sudah. Ini jangan lupa di checklist. Langsung saja done. Oke, untuk step terakhir kita tinggal klik yang next step, summary task, kita klik. Nah, lalu untuk pada bagian summary task ini kita tidak usah diisi karena hampir mirip dengan kuis yang statement tadi. Jadi kita langsung skip aja ke bawah, kita scroll, lalu klik simpan dan tampilkan. Oke, ini belum bisa disimpan karena belum dikasih nama ya. Jadi kita beri nama dulu. Di sini saya beri nama video peluang. Oke, kalau sudah scroll lagi ke bawah, lalu klik lagi simpan dan tampilkan. Nah, ini adalah hasil video yang sudah diberi H5P tadi. Nah, video ini nggak bisa di skip ya. Ada tulisan navigation is materi peluang disable. Oke, lalu pada bagian terakhir bintang ini adalah bagian untuk review ketika kita sudah menjawab beberapa pertanyaan. Nah, kayak itu saja tutorial tentang cara menambahkan H5P untuk video pembelajaran interaktif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.